Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat malam sahabat semuanya, sahabat pioner penambang petir. Salam petir tentunya buat semuanya dan mudah-mudahan semua tetap sehat. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini dengan cara subscribe ya, like, comment, and share. Kemudian jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng ya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video ataupun informasi yang dapat saya bagikan dari berbagai sumber yang saya dapatkan, yang pastinya bukan analisa saya, tetapi analisa dari berbagai orang ya, yang memang ini untuk kemajuan PAI sendiri. Nah, teman-teman, kita ketahui bahwa ya, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan mainnet tertutup PAI Network. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Setelah mainnet tertutup, apa yang harus dilakukan? Nah, ini nanti akan saya jelaskan, tapi yang jelas kita semakin dekat ya pada suatu hal yang mungkin membuat kita akan menjadi jutawan tentunya. Nah, semuanya itu pasti diawali setiap langkahnya, dan langkah-langkah tersebut akan menjadi hal yang paling luar biasa. Nah, saat ini kita ketahui bahwa kita bisa melihat dompet ya, yang setelah migrasi Anda atau kita dapat melihat bahwa jumlah di dalamnya ada saldo yang tersedia atau saldo yang terkunci dari Picoin sendiri ketika kita melihat dompet, dan nanti kelak kita akan gunakan. Karena apa? Karena ada beberapa ekologi ya, ekologi atau merchant lah gitu ya, yang sudah siap ya, sudah siap ketika memang koin kita ini migrasi ya, antara dari testnet ke mainnet seperti itu, atau dari akun PAI kita menuju ke dompet. Ini semuanya diselesaikan dengan baik, maka ekologi ada yang sudah siap untuk menampung koin kita ini. Nah, jadi seluruh ekosistem PAI akan mulai menghasilkan juga tentunya seperti itu, teman-teman. Nah, ini sangat luar biasa walaupun dalam keadaan overload ya, dan kita anggap cukup normal lah, bahwa kawan-kawan semuanya masih mengatakan belum selesai QIC dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, menanggapi apa yang harus kita lakukan ketika nanti kita dalam kondisi mainnet ya, mainnet tertutup, apa yang harus kita lakukan? Nah, jelas sekali teman-teman, sekitar tanggal 28 Juni nanti, jika kita telah melewati QIC, saldo yang kita miliki ya dapat ditransfer dan akan dikirim ke dompet mainnet. Agar ini terjadi, pastikan kita semuanya telah membuat dompet dan mengkonfirmasinya. Ya, kemudian kita dapat melihat ini di daftar periksa mainnet di tab mainnet aplikasi Anda. Nah, mungkin teman-teman sudah paham lah ya, nggak perlu saya bongkar-bongkar atau memberitahukan yang sangat ya mendalam seperti itu. Nah, tapi sekarang apa sih yang sebenarnya terjadi pada mainnet tertutup? Nah, ini pertanyaan teman-teman. Seperti yang dijelaskan di blog resmi PAI Network, dalam fase ini mainnet aktif tetapi dengan firewall ya, yang mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan ini akan terjadi. Ini berarti kita dapat menggunakan saldo yang kita transfer ke mainnet untuk membeli produk dan layanan aplikasi PAI. Nah, ekologinya kalau sudah selesai, maka koin kita bisa untuk membeli. Ya, nanti mungkin akan ada caranya lagi ya teman-teman, atau mentransfer ke pioner lain. Nah, jadi peer to peer, bisa transfer mentransfer. Nah, jadi orang-orang yang maaf ceritanya baru menambang, kemudian mau beli mobil, kemudian koinnya kurang, nah yang koinnya lebih bisa transfer ke koin yang sedikit untuk beli mobil, mungkin seperti itu. Namun teman-teman, blockchain PAI tidak akan terhubung ke blockchain lain. Artinya kita tidak akan dapat menukar fee ya dengan uang kertas atau uang fiat. Nah, paham? Kata kita ini yang bisa hanya peer to peer dan barter melalui ekologi ya teman-teman. Nah, setelah tim inti yakin bahwa ekosistem setiap bentuk go public ya, ini akan bertransisi ya ke open mainnet. Nah, jadi setelah enclosed mainnet, dia akan ke open mainnet. Nah, kemudian apa keuntungan dari mainnet tertutup di jaringan PAI? Ya, pasti yang pertama membuat utilitas kehidupan nyata untuk koin PAI dengan ekosistem aplikasi PAI yang kuat. Nah, kemudian ada transaksi semua aplikasi yang dikembangkan di testnet maupun ke mainnet seperti itu teman-teman. Nah, kemudian juga
waktu yang berharga setiap pionir untuk lulus KYC. Menguji dan meningkatkan mainnet sebelum fase jaringan terbuka diluncurkan, ini jelas merupakan fase di mana seluruh ekosistem akan mulai berlangsung. Nah, kita akan melihat pasar Pi mulai muncul dan kita akan dapat menggunakan akumulasi Pi pada produk dan layanan kehidupan nyata. Ini adalah fase di mana Pi akan mendapatkan utilitas dan akan membuatnya lebih kuat setelah Open Network diluncurkan. Nah, seperti itu. Nah, tapi jelas sekali fase ini akan sangat penting untuk pengembangan Pi. Memang sih nilai Pi akan sangat bergantung pada apa yang sebenarnya yang dapat kita lakukan. Ini adalah seperti utilitas tadi. Jika tidak ada cukup aplikasi, jangankan fase ini akan sangat penting untuk pengembangan Pi, dan ini bergantung kepada sebenarnya apa yang kita lakukan. Nah, ini tidak cukup aplikasi tidak cukup produk untuk dapat dibeli seperti itu teman-teman. Nah, untuk bersaing dengan mata uang kripto dan menjadi koin yang kuat, jadi Vi harus menyediakan sebuah pasar layanan keuangan terdesentralisasi atau DeFi terdesentralisasi. Nah, itu atau DeFi untuk membeli produk layanan. Jadi ada jaringan sosial, pasar untuk FFT, platform permainan, kemudian untuk membuat organisasi otonom terdesentralisasi dan lain sebagainya. Sementara banyak proyek aplikasi Pi mencakup topik tersebut. Nah, jadi kita dapat melihatnya di utilitas Pi by Storm. Nah, jadi di Pi browser tuh sering-sering kita lihat Pi by Storm. Nah, di mainnet terlampir, kemudian kita benar-benar akan menguji kematangan proyek ini dengan beberapa skala. Nah, fase baru ini sangat penting untuk pengembangan Pi Network dan akan sangat penting karena benar-benar dapat memutuskan apakah Pi akan berhasil atau tidak. Nah, kita akan mulai memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Pi teman-teman. Nah, kemudian juga lanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuka tab mainnet pada aplikasi penambangan dan melihat daftar periksa mainnet. Nah, seperti itulah semuanya teman-teman. Dan kalau semuanya sudah selesai, sudah berjalan, nah pastinya ini semua akan baik-baik saja. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat Anda, buat saya, buat teman-teman yang melihat semuanya. Dan bersabarlah untuk menunggu enclosed mainnet yang kemudian akan semuanya ditransfer nilai Pi kita, kemudian open mainnet dan lain sebagainya dalam waktu dekat. Dan ini semuanya tergantung kepada kematangan project yang dibuat oleh core team untuk kita semua pioneer. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video selanjutnya dan tetap semangat teman-teman.